Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Fitriani Putri, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. 1. Ritno Ahmanda. 2. Riza Fitriani Putri. 3. Wike Mayuni. 4. Tri Asifa Chandra Devi. Dan yang kelima, Sylvia Okta Pratama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu pendidikan. Landasan pendidikan. 1. Pengertian landasan. Landasan adalah dasar tempat berpijak atau tempat dimulainya suatu perbuatan. Dalam bahasa Inggris, landasan disebut dengan istilah foundation, yang dalam bahasa Indonesia menjadi fondasi. Dalam membuat suatu bangunan, fondasi merupakan bagian yang sangat penting agar bangunan itu bisa berdiri tegak, kokoh, dan kuat. 2. Pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik. Kata ini mendapatkan awalan me sehingga menjadi mendidik, yang artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan, diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. 3. Pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan terdiri dari 2 suku kata, yaitu kata landasan dan pendidikan. Untuk lebih jelasnya, maka di bawah ini saya akan mencoba untuk memaparkannya. Fungsi landasan pendidikan. Misi utama landasan pendidikan ini tertuju kepada pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Jenis-jenis landasan pendidikan. 1. Landasan religius pendidikan, yaitu asumsi yang bersumber dari ajaran agama yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. 2. Landasan filosofis pendidikan, yaitu asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. 3. Landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi yang bersumber dari disiplin ilmu tertentu yang menjadi titik tolak dalam pendidikan, dengan berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, ekonomi, antropologi, ataupun sejarah. Asumsi-asumsi yang bersumber dari disiplin ilmu tertentu yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. 1. Landasan psikologis pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah psikologi. 2. Landasan sosiologis pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi. 3. Landasan antropologi pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah antropologi. 4. Landasan ekonomi pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah ekonomi. 5. Landasan biologis pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah biologi. 6. Landasan politik pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah politik. 7. Landasan historis pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari konsep dan praktek pendidikan masa lampau atau sejarah. 8. Landasan fisiologis pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah fisiologi. 8. Landasan hukum atau yuridis pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Selanjutnya, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok. Selanjutnya, landasan sosiologi. Manusia selalu hidup berkelompok.
sesuatu yang juga terdapat pada makhluk hidup lainnya, yakni hewan. Meskipun demikian, pengelompokan manusia jauh lebih rumit dari pengelompokan hewan. Selanjutnya, landasan kultural. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sehingga kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara informal maupun formal. Landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Pada umumnya, landasan psikologis dari pendidikan tersebut terutama tertuju pada pemahaman manusia, khususnya tentang proses perkembangan dan proses belajar. Selanjutnya, landasan hukum. Landasan hukum pendidikan adalah peraturan yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, tetapi tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan ini, seperti cara mengajar dan membuat persiapan mengajar. Sebagian besar dikembangkan sendiri oleh pendidik. Masuk kepada konstruktivisme. Yang pertama, pengertian dari konstruktivisme. Konstruktivisme berasal dari kata konstruktif dan isme. Konstruktif berarti bersifat membina, mempelajari, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isme dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti paham atau aliran. 2. Ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. Menurut Suparno, secara garis besar prinsip-prinsip konstruktivisme yang diambil adalah 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. 2. Pengetahuan tidak dipindahkan dari guru ke siswa. 3. Siswa harus aktif mengkonstruksikan secara terus-menerus. 4. Guru berperan membantu menyediakan sarana dan situasi. Berikut ini ciri-ciri pembelajaran menurut beberapa literatur, yaitu A. Pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang telah ada sebelumnya. B. Belajar adalah proses penafsiran tentang dunia. C. Belajar merupakan proses yang aktif di mana makna dikembangkan berdasarkan pengalaman. D. Pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan atau negosiasi, makna melalui berbagai informasi atau menyepakati suatu pandangan dalam berinteraksi atau bekerja sama dengan orang lain. Prinsip-prinsip konstruktivisme. 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. 2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya keaktifan menalar. 3. Murid aktif mengkonstruksikan secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. 4. Guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi belajar berjalan dengan lancar. 5. Struktur pembelajaran seputar konsep diutamakan pada pentingnya sebuah pernyataan. 6. Mencari dan menilai pendapat siswa. 7. Menyesuaikan bahan pengajaran untuk menggapai anggapan siswa. Jadi itulah penjelasan dari kelompok kami tentang dasar-dasar ilmu pendidikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.